Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-111 tanggal 19 Juli 2022, saya kedatangan rekan saya sesama wartawan, dia adalah Muzar Afandi. Assalamualaikum Muzar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Agus? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Muzar Afandi adalah rekan wartawan di lapangan ya? Iya benar Kak. Atau biasa dipanggil Aan ya? Aan iya. Nama bekennya Aan Kak. Aan Muzar. Alhamdulillah, terima kasih udah berkunjung ke studio Lensa SNN ya. Iya, terima kasih Kak. Ini suatu kehormatan tersendiri karena diundang di sini Suara Nusantara di Kak Agus Kak. Kebanggaan bagi saya Terima pribadi. kasih Aan ya. Dan Aan baru saja menjadi ketua panitia Betul, reuni HUT Perak ya, SMA Plus 17 ya. Boleh diceritakan apa aja kegiatan acara waktu itu Aan? Jadi sebenarnya acaranya sebenarnya ada beberapa ya. Ada yang hari Minggu itu pada pas hari ulang tahun Kak, tanggal 17 Juli. Karena SMA Plus Negeri 17 Palembang itu lahirnya tanggal 17 Juli tahun 1957 Kak. Nah, kemudian hari ini bertepatan maksud saya hari Minggu kemarin itu bertepatan tanggal 17 pas hari Minggu. Jadi kita ada itu untuk hari Minggu itu khusus alumni Kak. Jadi alumni itu pun ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah fun walk, family walk atau jalan sehat Kak ya gitu sepelembangnya. Kemudian blood donation atau itu bahasa Palembangnya itu donor darah kayak. Donor darah. Ya karena kan sekolahnya kan internasional Kak. Jadi bahasanya banyak bahasa Inggris lah. Dan satu lagi Entrepreneur Day Kak. Jadi kewirausahaan, hari kewirausahaan. Nah, jadi kita memberikan sebagai bakti alumni lah Kak ya. Kayak tadi jalan sehat itu ada charity-nya kan, ada bisa juga untuk menyumbang sekolah lah, kira-kira seperti itu Kak. Oke, diikuti berapa orang waktu itu? Itu kita combine Kak, hybrid. Ada 1.354 orang baik secara offline dan online. Jadi yang offline itu datang langsung sekitar 700-an orang dan selebihnya itu virtual melalui Zoom dan juga melalui story Instagram kayak. Dan juga hari ini kebetulan hari ini tanggal 19 ini adalah hari puncaknya yang dilaksanakan pihak sekolah Kak. Ada berapa angkatan yang ikut waktu itu An? Yang ada angkatan yang mengikuti itu dari angkatan pertama sampai angkatan 22. Gitu Kak. Kan ini kan baru 25 kan Kak. Jadi baru ada 25 angkatan. Jadi yang itu belum tamat kan Kak. Oke. Selebihnya. Jadi belum bisa dikatakan alumni Kak. Oke, momentum puncaknya apa itu An? Jadi momentum puncaknya kita tuh kan sebenarnya Kak, kita buat reuninya itu Kak. Iya, jadi apalagi saya kan secara pribadi saya kan termasuk dituakan Kak di alumni kan Kak. Kan dia berdiri tahun 1997. Saat ini ketua ikatan alumninya Kak Bayu, Kak Bayu Banduwinata itu sebagai ketua ikatan alumni dan agar supaya berjalan lancar jadi ketua panitianya diambil lagi yang sepuh Kak. Jadi katakanlah ngambil sepuh jadi diambil angkatan kedua. Jadi ketua ikatan alumninya angkatan pertama, ketua panitianya angkatan kedua. Jadi ibaratnya bisa mengayomi adik-adik kan. Ketua alumninya boleh disebut sekali lagi? Ini Kak Bayu Panduwinata. Bayu Panduwinata. Iya, kebetulan beliau bekerja di Kementerian Kehutanan Kak. Di kilometer 7 kan Kak. Oke. Boleh disebut beberapa alumni yang sudah bekerja dan punya jabatan strategis? Oke. Terus terang Kak, kan kalau sekolah ini kan memang belum baru seperti kayak SMA Pelamboyan, SMA 1, SMA 2, SMA 3 kan Kak. Kita ketahui kayak SMA 3 punya Pak Herman Deru, gubernur kita gitu kan. Kalau kita lihat sendiri yang angkatan kedua aja saya gitu kan belum terlalu senior. Tapi ada beberapa adik-adik kita yang mungkin ya lulus di Akpol kan Kak. Nah saya lihat kemarin dia kan mengirim video testimoni karena nggak bisa hadir. Salah satunya ada Kabaks Ops Polres Empalawang Kak. Jadi dia sudah pangkatnya kompol ya. Jadi mungkin ke depan ya bisa jadi jenderal ya Kak. Dan lain ada juga beberapa alumni yang sudah di Pertamina, di Bank Sumsel Kak gitu. Dan lumayan lah menduduki jabatan kedudukan jabatan yang lumayan. Paling enggak untuk acara kita sendiri nggak perlu mencari sponsor yang di luar Kak. Jadi memberdayakan alumni Kak. Memberdayakan alumni. Gitu Kak. Boleh diceritakan sebenarnya apa sih keunggulan dari SMA 17 Plus sendiri? Oke Kak, jadi aku bercerita pengalaman aku sebagai alumni waktu awal-awal Kak. Jadi kata Bu Win Sukarsi. Nah, Bu Win Sukarsi adalah
kepala sekolah pertama, Kak. Boleh disapa di sini. Oke, apa kabar Ibu Win Sukarsi? Karena Ibu Win Sukarsi lagi di Jawa ya. Dia kemarin nggak pulang, jadi secara virtual mengikuti kegiatan. Jadi Bu Win Sukarsi itu memberikan pendidikan karakter yang luar biasa kepada anak didiknya. Salah satunya yang terkenal programnya adalah Moving Class, Kak. Jadi Moving Class ini merupakan program yang diadopsi dari pendidikan di Jepang, Kak. Tahu sendiri kan? Jepang itu waktu dibom Hiroshima Nagasaki, Kak. Itu kaisarnya mana tentara? Bukan nyari tentara, Kak. Mana guru? Berarti bahwa pentingnya pendidikan, Kak. Berarti nambah. Jadi dengan kita berkiblat ke Jepang kan memang luar biasa kan. Luar biasa sekarang dia dibom Hiroshima Nagasaki tapi pendidikannya luar biasa. Jadi diambil salah satunya adalah pendidikan Moving Class. Jadi kalau misalnya di sekolah reguler, Kak, itu guru yang mendatangi kelas. Karena kita duduk dari pagi sampai siang atau sampai sore, sampai ngantuk gurunya yang datang. Tapi ini konsepnya dibalik, Kak. Dibalik gurunya yang di kelas. Dari kita yang mencari kelas sesuai dengan nama mata pelajaran. Oh gitu. Jadi kan kita nggak ngantuk, Kak. Paling nggak pas ganti pelajaran kita berjalan kan aliran darah ngalir nih, Kak. Oh iya. Benar nggak, Kak? Benar, nah, tapi sebelum kita melakukan Moving Class, makanya perbedaan sekolah kami, sekolah SMA Plus Negeri 17 dibandingkan yang lain adalah adanya LADDIS, Kak. Kakak pernah dengar, Kak? Apa itu? Boleh dijelaskan untuk penonton saya? LADDIS adalah latihan disiplin, Kak. Oh, latihan disiplin. Latihan disiplin ini nggak main-main, Kak. Yang bina kami itu TNI, Kak. Jadi TNI, jadi kami itu dilatih kayak LTBB, karakter, pokoknya soal kedisiplinan sehingga pas sekolah itu nggak terkejut lagi dengan sistem pembelajaran. Jadi zaman dulu mungkin saya ingat sekali, Kak, zaman dulu sekolah lain masih masuk 7:30 kayak. Kami sudah masuk 6:45, Kak. 6:45. Iya, dari masuk sekolah aja kan lebih duluan. Atau 7:4. Iya, tuh kalau bahasa Palembang 7:4 kayak. Dan pulangnya jam berapa itu, An? Pulangnya itu jam 5 sore, Kak. Karena kami tuh full day. Bener-bener full day. Jadi pagi sudah belajar, sorenya sampai belajar kan. Jadi nggak sempat lagi gaul, tapi sudah bergaul lah sama teman-teman kan. Iya. Gitu, balik lagi ke acara alumni ini ya. Ikatan alumni sendiri gimana itu, An? Iya. Jadi ikatan alumni kita sendiri kan karena masih sekolah yang baru kan, Kak. Jadi memang beberapa tahun kemarin itu sudah kalau sudah 3 kali pergantian kan. Jadi untuk yang tahun ini terobosan lah, Kak. Jadi bagaimana kita mengikat kembali alumni yang berserakan. Jadi untuk kita data lagi, Kak. Untuk didata lagi. Dan tiap tahun ada pertemuan ya, ada acara. Ya, kalau sebenarnya kalau acara tahunan tuh ada biasanya, Kak, kita kalau bulan puasa tuh kayak ada bakti sosial kan, Kak. Apalagi kepada guru-guru kita gitu guru-guru kita kan. Nah, jadi tiap tahunan seperti itu, Kak, bakti kepada guru seperti itu, Kak. Kayak bakti sosial gitu kan. Misalnya pembagian sembako kayak gitu. Nah, untuk tahun ini kita buat spesial lagi, yaitu bagaimana mengembalikan siswa-siswa alumni ke sekolah, Kak. Jadi kan itu ada acara seperti itu ya? Iya, Kak. Jadi di reuni itu kita bisa menapak tilas, Kak. Makanya dengan ada jalan sehat kita berjalan beberapa daerah sekitar SMA 7. Oh, ingat ini kan tempat aku lewat dulu. Jadi mengingat kembali tahun 97-98, apalagi yang angkatan awal itu kan sangat berkesan ya, Kak. Karena kami termasuk anak perintis kan. Kalau anak sekarang kan zaman sekarang kan mungkin lebih enak ya, Kak. Karena sudah ada asrama, mungkin sudah fasilitas sudah lumayan banyak, sudah lengkap. Kalau zaman dulu, Kak, itu kami masih merumput, dibimbing sama ibu pak sekolah kan, masih ngerasain bagaimana sebagai sekolah baru ya, Kak. Mungkin juga lokal juga nggak selengkap zaman sekarang, seperti itu, Kak. Dari penglihatan Aan, kondisi SMA 17 sekarang gimana? Tentu sangat maju luar biasa kan. Dari juga prestasi ya, Kak. Kali mungkin di angkatan awal walaupun sudah dengan SK Gubernur, SMA Plus Negeri 17 itu sudah sudah SK sebagai sekolah unggulan. Mungkin yang awal-awal kan kualitas siswanya mungkin tidak sehebat sekarang ya, Kak. Benar-benar yang mumpuni istilahnya. Wajar lah kalau sekarang memang bagus karena memang inputnya juga bagus gitu kan ya. Kalau awal-awal dulu sampai Pak Bu Win Sukarsi menganalogikan kami ini angkatan singkong, Kak. Apa itu artinya? Jadi maksudnya yang benar-benar yang masih belum diolah gitu kan. Jadi makanya dia memberikan kami motivasi agar singkong-singkong ini menjadi kue singkong yang bertabur keju.
yang benar-benar bisa berkualitas. Tapi benar Kak, dengan motivasi kepala sekolah seperti itu kami akhirnya termotivasi. Alhamdulillah rata-rata lulusan diterima di perguruan tinggi negeri, bahkan terus terang di SMA 17 sekarang itu rata-rata yang banyak lebih belasan atau puluhan kalau lulusan 17 itu lulus dokter Kak. Mungkin tahu kan luar biasa pesan grade mau masuk kuliah dokter kan Kak. Bahkan ada yang sudah sekarang lagi doktoran ke luar negeri ke Australia, ke Amerika Serikat seperti itu. Iya. Aan ngomong-ngomong angkatan pertama ya. Angkatan kedua Kak. Angkatan kedua. Boleh menyapa di antara teman-temannya di Lensa SN. Oke, terima kasih Kak Agus. Halo, apa kabar semuanya angkatan kedua SMA Plus Negeri 17. Saya lagi podcast nih sama Kak Agus. Kemudian ya, dari persaingan bukan persaingan ya, untuk alumninya sendiri ya. Itu memang teruji ya, untuk mudah untuk masuk ke berbagai perguruan tinggi negeri. Boleh Aan ceritakan? Iya, karena tadi karena konsep pembelajaran yang berbeda. Mungkin saya nggak terlalu banyak tahu yang saat ini ya Kak. Tapi waktu zaman dulu dengan pendidikan karakter yang luar biasa. Zaman dulu Kak, kami itu kalau misalnya kesalahan itu belajar tertanggung jawab Kak. Misal ada satu kesalahan saja, itu semuanya kalau nggak ada yang ngaku itu semuanya kena. Jadi pernah suatu ketika saya cerita nih Kak, ada pelajaran matematika, ada permen karet nempel lah Kak di kursi. Iya. Itu nggak ada satupun yang mengaku Kak. Jadi satu kelas diajak ke lapangan upacara masih aja nggak ngaku. Semuanya Kak, semua angkatan itu kami kena hukuman semua, kena hormat bendera waktu itu. Jadi mengajarkan bahwa harus bertanggung jawab kan Kak dengan. Jadi kalau nggak bertanggung jawab kan seperti tadi, semuanya kena hukuman Kak. Nah, jadi banyak pendidikan yang karakter yang kami dapatkan waktu SMA yang mungkin sangat berguna saat kami di dunia kerja dan juga di dunia waktu kita kuliah gitu kan. Sebagai alumni SMA 17 plus ya. Nah, sebenarnya cak mano untuk masuk SMA 17 sendirian? Kalau masuk kan Kak, sekarang kan dia kan bebas zonasi kan Kak. Di mana bae nak dari dusun, nak dari luar negeri, nak dari luar kota kan bisa Kak. Yang bisa, penting dia pas tes lulus langsung masuk. Cuma aku nak cerita pengalaman aku Kak. Karena aku kan mungkin yang pasti karena waktu zaman dulu kan itu dulu aku masuk kan 98 Kak. 98 itu waktu lagi demo kayak. Demo. Jadi aku ingatnya waktu Eptanas zaman dulu kayak. Eptanas. Jadi aku dulu alumni SMP 10 ya. Halo kawan-kawan yang SMP 10. Ikut nyapa silakan. Iya. Jadi aku melamar ke SMA 17 itu sudah gelombang kedua karena masih minimnya uang berani ngelamar ke SMA 17 Kak. Waktu itu karena sudah sekolah unggulan. Sudah sekolah unggulan. Jadi karena orang takut kan Kak. Jadi saya masuk gelombang kedua, alhamdulillah lulus. Nah, zaman itu Kak aku sedikit bercerita, ya namanya orang tua saya cuma PNS biasa ya, ibu saya ibu rumah tangga, tahan jual emas satu suku waktu itu kayak. Itu untuk pengorbanan ya. Waktu itu mungkin kecil kalau untuk sekarang ya Kak. Waktu itu tuh biaya masuk itu 500.000 Kak. Besar waktu itu ya. Iya, waktu itu lumayan besar. Apalagi zaman sebelumnya kami nggak pernah karena sekolah SMA 17 itu beda dengan sekolah lain Kak. Dia pengorbanan orang tua untuk biar sekolah di unggulan. Jadi kalau ingin aku meneteskan air mata Kak. Wah, drakor aja Kak. Jadi dan untuk NEM-nya waktu itu ada NEM-nya juga masih ada batasan Kak. Ada batasan, cuma waktu angkatan pertama dengan angkatan kedua mungkin tidak setinggi angkatan ketiga. Makanya saya ingin cerita bahwa Bu Win Sukarsi itu menamakan angkatan ketiga itu angkatan keju karena NIM-nya luar biasa. Waktu itu minimal 40 Kak. Zaman dulu 40 tuh besar Kak. Iya. Jadi saya cerita bahwa begitu pengorbanan orang tua karena banyak seragam yang harus kami beli Kak. Kan kalau sekolah lain kan cuma putih abu-abu. Kan SMA 17 kan ada ciri khas warnanya hijau Kak. Hijau. Nah, jadi terus terang Kak dengan seragam yang berbeda tadi Kak. Sekarang mungkin sudah banyak jas ya. Zaman dulu belum ada jas. Dengan seragam yang berbeda tuh percaya diri kami tinggi Pak. Iya. Terus terang saya ini termasuk orang yang sering mewakili sekolah mengikuti lomba-lomba. Karena saya pernah di Rohis dan PKS Patroli Keamanan Sekolah, saya mengikuti lomba MTQ, lomba nasyid Kak ya, lomba nasyid, lomba azan, kemudian kalau PKS lomba LTBB Kak ya. Dan dengan seragam tadi Kak kepercayaan kami tinggi. Lebih tinggi ya. Orang tuh langsung minder, wah SMA 17. Dan memang terbukti kami juara. Juaranya bukan hanya juara 1, juara 2, juara 3, juara umum Kak. Karena hampir seluruh cabang tuh kami menangkan gitu Kak. Itu salah satu poinnya ya. Salah satu poin kayaknya percaya diri itu. Jadi kayaknya dengan seragam yang sedikit berbeda tadi, kayaknya ditiru oleh sekolah-sekolah lain ya Kak.
kayak sudah memulai ada malah pakai jas kayak sekarang ini kan. Bagus ya. Jadi itu menemukan motivasi dari siswanya. Ya. Kalau putih abu-abu masih dipakai waktu itu? Masih. Jadi ada hari-harinya. Kalau nggak salah yang hijau itu hari Selasa dan Kamis, Kak. Oke. Kalau untuk bayaran sekolahnya sendiri gimana? Oke, bayarannya sendiri kalau zaman saya zaman itu Aan, iya luar biasa. Zaman dulu tahun saya 98 itu saya ingat betul ya 40.000 Kak. 98 ya, Kak. Baru selesai reformasi ya Kak. Jadi 4 kali lipat dari sekolah reguler loh Kak. Iya. Ya apalagi tahun depannya lagi itu malah lebih besar lagi Kak karena kami pulang sore, jadi kami ada catering siang. Ada catering siang. Jadi tambah. Jadi dapat makan siang Dapat makan siang, jadi naik lagi jadi 75.000 Kak. Itu include untuk makan siang berarti sudah include makan siang. Tapi sekolah lain masih 20.000 kan. Dia naiknya paling 2 kali lipat kan. Sekolah lain masih 20, kami sudah 7. Kalau untuk levelan orang tua yang PNS, yang menengah kan lumayan kan Kak. Lumayan. Benar-benar perjuangan lah Kak. Suasana belajar sendiri gimana yang membedakan dengan sekolah biasa? Iya, tadi kan yang pasti zaman saya dulu kan ada moving class. Moving class tetapi ternyata akhir belakang ini sudah nggak ada lagi Kak. Tapi bukan karena programnya bagus, ternyata karena kurang lokal. Karena menurut guru yang saya tanya, untuk moving class itu minimal ada 3 sampai 4 kelas yang nganggur, yang standby. Kalau enggak dia nggak bisa. Nah, pas mau pindah masih ada muridnya gitu kan. Jadi sekarang tapi benar kalau zaman dulu kami benar-benar sehat Kak. Saya dulu mungkin jangan lihat sekarang. Saya dulu benar-benar langsing luar biasa gitu kan. Seperti itu Kak. Kalau kita lihat SMA 17 di luar mereka lagi jalan tampaknya serius kan. Kalau di dalam sekolah sendiri gimana itu An? Iya, tentunya kan kalau ada bercandanya juga ada enggak? juga Kak kan karena yang namanya usia-usia remaja kan Kak, kalau bahasa teenager ya Kak. Jadi tentunya pasti ada juga bercanda kan Kak. Ya, tapi memang kalau pas sekolah kita kan waktunya belajar kan Kak. Kan kita juga ada waktu weekend yang untuk bisa kita untuk bermain kan Kak. Dan juga ada waktu malam kan Kak. An, kita ditemani tim kreatif Ilham dan Andi. Ilham kayaknya ada yang mau ditanya, silakan Ilham. Oke, silakan Ilham. Iya, Pak An mau tanya apa sih yang membedakan SMA 17 SMA plus 17 dengan SMA lainnya dan kenapa akhirnya Bapak memutuskan untuk masuk di sana? Oke, silakan Aan. Ini pertanyaan sulit ya. Yang membedakan secara umum maksudnya ya. Yang pasti terus terang saya itu waktu itu ada 2 pilihan. Yang waktu itu masih 2 sekolah ini masih kekurangan siswa Kak. Yang pertama adalah SMA 1 dan yang kedua adalah SMA 17 waktu tahun 98 itu Kak. Saya tanyakan orang tua saya, Pak, seandainya saya memilih di antara 2 sekolah ini, kenapa saya harus memilih SMA 1 ataukah SMA 17? Karena rumah saya di daerah Suwaraya, di daerah belakang stasiun Pol Candar ini buka Kak. Jadi kata ini SMA 1 nih jauh nih, daerah Bukit. SMA 17 ini kata bapak saya, ini tahu nih, ini bekas SGU. Karena itu kan Kak, SGU ya, gedung SGU Kak. Sekolah Guru Olahraga. Dan selanjutnya dipakai oleh PGSD Kak ya, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan terakhir dipakai SMA 17. Kata bapak, ini saja kamu lamar gitu kan. Gitu karena kedekatan secara geografi dekat. Secara geografis. Tapi secara seiring waktu berjalan saya semakin mencintai sekolah ini karena sangat beda sekali tadi seperti saya jelaskan soal kedisiplinan, beda kan Kak, dari masuk saja sekolah lain masih 7.30 kami 6.45 dan yang kedisiplinan ini Kak, yang tepat waktu ini terbawa saya sampai ke kuliah, sampai saya bekerja, saya tuh rata-rata disiplin. Dari segi waktu misalnya masuk jam 6 saya harus lebih duluan gitu. Sampai terus terang ini ada kisah menarik. Jadi ada 2 guru wakil kepala sekolah, ada 1 kesiswaan dan kurikulum namanya Pak Agus Budianto. Apa kabar Pak Agus? Pak Agus sudah pensiun, dan satu lagi Pak Karwono yang tinggal menunggu waktu pensiun. Itu dua wakil kepala sekolah yang sebelum kami datang sudah hadir. Dia menyapu jalanan, menyapu gedung sekolah. Menyapu. Dan saya adalah orang yang pertama siswa yang datang ke sekolah Kak. Karena saat itu karena orang tua saya PNS biasa, saya nggak dikasih ongkos ojek sama dulu ojek sama ketek ya Kak. Ketek Jeep Willys kan sampai Kak. Jadi saya cuma dibeliin sepeda Kak, sepeda untuk saya untuk saya sekolah. Tapi saya tuh datang pagi dan
lihat guru saya sudah menyapu, saya pun termotivasi, saya ikut pula menyapu gitu kan. Oh, gitu. Nah itu mengajarkan kedisiplinan. Itu yang benar saya yang depannya. Kemudian yang kedua yang moving class, yang benar-benar saya semangat. Kan moving class kan semangat Kak. Jadi benar-benar kita sudah ganti pelajaran kan, kalau kita nggak mantap kelas istilahnya kan kita kan sudah nunggu guru berikut. Tapi dengan adanya kita bergerak tadi Kak, semangat lagi kita menuju pelajaran berikutnya gitu kan. Jadi kita memberikan semangat untuk selalu belajar dalam melaksanakan apapun kita harus semangat Kak. Oke. Kenangan manis waktu di SMA 17 waktu masanya Aan ya. Selain yang diceritakan tadi, yang paling manis apa itu Aan? Saya tuh belum pernah merasakan karena belum tahu rasanya manis atau masin Kak. Ini ngobrol dengan Aan suka bercanda ya. Silakan Aan. Ya pasti banyak cerita-cerita. Mungkin cerita-cerita yang menarik aja ya di antaranya ya. Iya. Ya tentunya kan kalau diceritakan banyak kan. Nggak habis Kak podcast kita Kak. Mungkin harus berapa episode ya. Nanti episode kedua menyusul nanti. Saya sangat bangga loh Kak Agus menaruh saya di episode yang cantik nomornya 111. Iya. Wah. Jadi banyak Kak ya, karena cerita yang menarik yang saya terlambat misalnya. Pernah terlambat? Iya pernah dihukum berarti ya? Pernah dihukum Kak. Jadi saya ditanya sama gurunya waktu itu Pak Uni, namanya guru matematika. Kamu kenapa Muzhar, kan dia pasti nama depan. Saya terlambat Pak. Iya saya tahu kamu terlambat katanya. Iya Pak, saya pecah ban Pak. Ya dia dengar saya pecah ban tuh nggak berani hukum saya. Jadi itu kenapa kamu ini iya Pak, saya cuma dibekali bapak saya sepeda gitu Pak. Sambil waduh, jadi mungkin juga beliau itu juga guru saya, mungkin dia ingat, mungkin juga dia juga dari orang yang biasa juga sekolah, berarti anak ini mungkin sekolah mau dong itu terus semangat ya, walaupun pakai sepeda ya. Zaman dulu walaupun belum ada metik kan Kak, motornya motor bebek. Saya terus terang kalau mau gengsi malu Kak, teman saya naik motor semua Kak, saya sendiri udah banyak pakai sepeda motor waktu itu ya. Saya masih pakai sepeda Kak. Tapi ternyata saat ini sepeda jadi gaya hidup ya Kak. Kebalik ya Kak. Jadi waktu itu nggak dihukum sama gurunya? Iya nggak jadi hukum karena saya bilang Pak saya pecah ban Pak. Sudah masuk aja. Jadi, mungkin akhirnya yang nggak jadi menghukum saya gitu ya. Oke. Dan satu lagi Kak, saya ini kan karena aktif di Rohis ya Kak ya. Karena ketua Rohis, jadi ya nggak lepas dari misalnya majelis taklim gitu ya. Tiba-tiba saya di terakhir itu disuruh kami kan ada kayak pesta hitam putih, ada teater gitu kan. Jadi saya tampil dengan pakaian perempuan Kak. Jadi orang tuh pada kaget kan, surprise gitu. Wah, katanya si Muzhar kok jadi cantik. Jadi kan, wah gimana saya. Jadi itu kenangan guru saya Kak. Jadi kenangan guru saya sampai sekarang. Wah, kamu kan saya Pak masih nyimpen fotonya katanya. Masih nyimpen Bapak itu. Bahkan lagi saya tuh senangnya kalau ke sekolah ada ingat lagi. Wah, ini Muzhar yang Ya Toiba dulu kan ada ngetop dulu Ya Toiba kan Kak. Ya. Jadi karena saya sering tampil kalau misalnya ada acara nyanyi nasib Ya Toiba itu kan. Oh, itu kenangan-kenangan dari seorang Aan ya di SMA 17 ya. Aan, kita tampaknya udah di ujung obrolan nih Dek ya. Dan biasanya untuk tokoh atau tamu yang hadir itu ada pesan, kesan atau harapan ya. Karena Aan adalah alumni dari SMA 17 Plus, mungkin di wilayah sana Aan berpesan atau harapan ya. Boleh. Untuk SMA 17 atau kedepannya ya. Silakan kameranya di sini. Siap. Yang pasti pesan saya khususnya kepada alumni dulu ya Kak. Alumni SMA Plus Negeri 17 agar kompak selalu, karena kita dari alumni inilah yang bisa untuk membanggakan sekolah kita. Guru-guru kan ditanya alumni mana? Pasti kan selalu ditanya Kak. SMA 17. Iya, alumni SMA 17. Wah, jadi dengan kita alumni itu kita harus menjadi motivasi kita menjadi agar menjaga nama baik juga. Iya, menjaga nama baik kan Kak. Untuk adik-adik siswa yang saat ini agar rajinlah belajar kan Kak, kemudian juga disiplin benar-benar ditegakkan, karena itu benar-benar bermanfaat, benar-benar terpakai waktu nanti kita di jenjang kuliah dan di jenjang pekerjaan. Karena kan sesuatu itu kan Kak bisa ala biasa, karena itu sudah terbiasa, insya Allah itu kita akan tidak susah lagi Kak untuk melaksanakannya. Demikian. Dan ngomong-ngomong, Aan sekarang kerja di mana? Boleh disebut di sini? Iya, saya alhamdulillah bekerja di suatu lembaga penyiaran publik. Boleh disebut namanya? Iya, lembaga penyiaran publik di TVRI Sumatera Selatan Kak. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.